Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengamat-amati keberadaan diri kita sejak kita dilahirkan. Lalu kita dibesarkan oleh orang tua dan menjalani kehidupan sebagaimana layaknya sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat di sebuah bangsa. Kita menghadapi berbagai macam penderitaan, entah sakit, entah kelemahan fisik, kekurangan, keterbatasan, dan selanjutnya setelah kita melewati itu, kita akan berhadapan dengan penuaan atau masa tua. Akhirnya, pada satu ketika, setelah lewati semuanya itu, kita akan meninggal dunia. Setidaknya ada 4 titik di mana kita harus jalani sebagai seorang individu: lahir, penderitaan, menua, dan meninggal. Nah, apa yang membuat kita berbeda dengan makhluk lain? Kita ciptaan pribadi yang memiliki sifat kekal. Memang kita diciptakan di rahim ibu kita, dilahirkan, dibesarkan, dan diberikan kemampuan untuk berpikir, bekerja, dan melatih diri, menemukan dan memanfaatkan segala kebaikan, kebenaran, keteraturan di alam. Kita bersyukur karena kita mendapatkan banyak berkat yang disediakan Tuhan di alam ini, baik secara langsung maupun tidak. Kita juga bersyukur karena ada keluarga, ada masyarakat, ada bangsa di mana kita berada di bumi ini. Namun, tiap-tiap hari kita menyadari bahwa kita makin tambah usia, tambah banyak pengalaman, tambah banyak pengetahuan, tambah banyak pertemanan, persaudaraan, pergumulan, perjuangan hidup, bahkan juga tambah banyak permusuhan bagi orang yang tidak percaya. Kita tahu bahwa makin lama kita terlihat ada banyak penderitaan kita. Masing-masing kita punya penderitaan, bukan hanya penyakit, bukan hanya keuangan, juga relasi, juga di dalam pikiran, hati. Penderitaan itu tidak bisa kita abaikan. Dan yang lebih membuat kita menyadari keberadaan kita ialah kita makin lama makin menua. Bukan hanya kekuatan tubuh fisik kita makin lemah, kita dari sana makin tahu ada beribu macam alasan yang membuat kita tahu dan sadar bahwa kita menua. Tambah tahun, tambah usia, tambah tahun, bertambah juga pengalaman, pengetahuan kita, teman, saudara, keluarga, ataupun yang lainnya. Tetapi kita makin tua, makin bertambah umur. Rambut sudah semakin memutih, kulit sudah makin keriput, bahkan anggota-anggota tubuh yang lain sudah semakin lemah. Bahkan di dalam masa tua, penderitaan sakit, baik fisik, mental, maupun jiwa, makin tambah. Sementara kita sedang menantikan kematian kita masing-masing. Jadi 4 hal itu tidak bisa kita hindari, karena memang kita sudah ada, dicipta, dilahirkan, menjalani kehidupan, menghadapi penderitaan, menyadari ketuaan kita, dan akhirnya meninggal. Nah, apa yang menjadi keunikan bagi orang percaya, bagi orang Kristen, bagi kita yang percaya kepada Bapa, Anak, Roh Kudus? Tentunya ada keunikan, keistimewaan kita yang tidak mungkin dimiliki oleh semua orang. Hanya mungkin dimiliki oleh orang-orang percaya. Apa itu keistimewaannya? Yang pertama, kita ada di dalam sejarah penebusan Allah. Mungkin saja saya dan saudara sebelumnya belum percaya, tetapi berada di dalam keluarga Kristen atau komunitas Kristen atau persahabatan dengan orang-orang Kristen. Akhirnya kita mendengar berita baik dan terima Tuhan Yesus. Atau kita sebenarnya tidak pernah berada di dalam komunitas orang Kristen, lalu kemudian kita mendengar berita Injil, Roh Kudus bekerja dalam hati kita, dan kita menerima keselamatan dari Tuhan berdasarkan anugerahnya.
Di dalam konteks seperti itulah kita bersyukur karena kita berada di dalam sejarah penebusan yang Tuhan siapkan bagi kita. Hal yang kedua, kita memang sama-sama mengeluh seperti orang-orang dunia, bahwa memang ada kesusahan, ada kesulitan, ada ketidakberdayaan kita. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita, kita menjalankannya dengan penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan pengharapan, karena Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, Tuhan yang menopang memelihara semuanya, juga menjaga memelihara hati kita. Bahkan segala hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, ditariknya kita untuk percaya kembali kepadanya. Ini adalah kelebihan yang kedua, bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Tuhan selalu memberikan kepada kita kekuatan, jalan keluar. Kalaupun kita menanggung penderitaan, sakit, penyakit, ketidakberdayaan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian menanggungnya. Karena kasih, anugerah, pertolongan, penghiburan dari Tuhan yang mengubah hidup kita dan memperbaiki kita sekalian. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, selain bagian yang ketiga ini, tentu nanti saudara bisa tambahkan hal-hal apa yang menjadi keunikan, keutuhan, dan kelengkapan kita. Bagian yang ketiga ialah ada jaminan hidup setelah meninggal. Bukan karena kita punya jasa baik, punya perbuatan baik, punya sesuatu yang kita andalkan untuk kita bisa menikmati hidup yang sempurna setelah meninggal. Tidaklah demikian, karena kita ada jaminan. Jaminannya pada diri Allah Bapa yang beranugerah pada diri Kristus yang telah menebus kita, dan pada diri Roh Kudus yang telah memberikan jaminan garansi itu di dalam hati kita. Nah, ini adalah kekuatan hidup kita, sehingga kita melangkah dengan pasti dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Walaupun tambah usia, tambah penderitaan, tambah penuaan, tetapi ada jaminan hidup setelah meninggal. Dan yang bisa menjamin hanya Tuhan Allah yang menciptakan, menopang, memelihara hidup kita. Sekali lagi, saudara, saya ingatkan 3 hal tadi. Yang pertama, kita ada di dalam sejarah penebusan. Yang kedua, kita tahu, kita sadar, kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Yang ketiga ialah Tuhan memberikan janji hidup kekal dan jaminannya ada padanya. Kiranya dengan 3 hal tersebut, apapun persoalan hidup kita, dari mulai kelahiran, penderitaan, penuaan, sampai meninggal, kita bersyukur dan tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.